Recording in progress. Sabar, pelan. Selamat siang, Pak Victor. Selamat siang, Ibu Pak Ferni. Victor, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik, Ibu Baik, Ferni. Pak, ya, baik juga. Oke, jadi baik Pak, saya dengar Pak sebentar ada jadwal coaching. Itu di mana dan dengan siapa Pak? Rencana Ini saya jadwal coachingnya itu dengan Ibu Rosa, Ibu Ferni. Oke, baik. Jadi mungkin Pak bisa menambahkan sedikit persiapan Pak sebelum coaching itu sudah dipersiapkan apa saja supaya lebih self-confidence. Yang pertama itu terkait dengan proses penilaian, Ibu ya. Proses penilaian, saya sudah persiapkan rubriknya untuk penilaiannya nanti dan seterusnya ya, Bu. Lalu yang pertama saya terapkan yang namanya alur tirta untuk saya bisa sampaikan di dalam proses pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya coach saya itu betul-betul dia bisa menemukan sendiri solusi di balik persoalan-persoalan yang memang dihadapi, begitu Ibu. Oke, jadi areanya yang pertama itu ya di semua, saya rencana semua untuk penerapan alur tirtanya tadi. Amin Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Ferni. Selamat siang Ibu. Ya. Selamat siang Ibu Rosa, bagaimana kabar ini? Kabar saya baik. Iya, apa yang saya bisa bantu Ibu Rosa? Kok bisa kaget-kaget muncul di sini? Ada persoalan kah? Kok ada apa ini? Aduh Pak Victor, betul sekali. Sehari ini lagi galau. Galaunya di mana Ibu Rosa? Coba ceritakan dulu galau berkaitan situasi dengan dan kondisinya. Iya, berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya alami di sekolah, Pak. Persoalannya itu yang dialami di sekolah ya? Sekolah di mana kalau boleh tahu sekolahnya Ibu di mana? Saya di SDN Nagowe, tepatnya di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Pak. Oh, di Flores sana ya Bu ya, luar biasa. Oke Bu. Iya. Kalau saya di Rote Ibu, jauh ya, di Rote. Ya. Oke Ibu, topiknya tadi apa ini? Yang Ibu mau rencana ceritakan ini? Topik berkaitan dengan ini, topik yang saya akan berbagi pada kesempatan ini, Pak, berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Proses berdiferensiasi ya Bu ya, untuk itu. Artinya Ibu sudah punya konsep dasar, kalau saya tangkap tadi itu, dan kalau berdasarkan pengalaman saya, proses berdiferensiasi itu kan bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan konten, proses, dan produk ya Bu ya. Iya, begitu. Iya betul Pak. Oke. Apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Apa yang Ibu dapatkan? Manfaat apa yang Ibu dapatkan atau rencanakan itu dari percakapan dengan saya ini? Baik, rencana yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya bertujuan itu yang pertama tuh saya ingin mendapatkan solusi dari Pak berkaitan dengan
permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya tentang pemanfaatan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang menjadi kebingungan itu, pembelajaran berdiferensiasi itu berkaitan dengan tiga aspek yang mau kita jalankan dalam proses berdiferensiasi itu sendiri, dari konten, proses, dan produk. Nah, kadang ada pemikiran dari Bapak Ibu, ada yang berpikir seperti ini, bahwa dalam proses itu diferensiasi itu prosesnya berjalannya masing-masing. Berdiferensiasinya itu kontennya sendiri, prosesnya sendiri, produknya sendiri. Tetapi sesungguhnya bahwa dalam prosesnya itu, proses konten dan produk itu dia harus berjalan berimbang, harus sama-sama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari konten baru ke proses. Terus, Oke, saya sudah tangkap ya terkait dengan dan saya pahami ya bagaimana Ibu sudah memastikan ya, Ibu sudah memastikan terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dari tadi itu yang pertama konten, proses dan produk dan itu yang nanti skala prioritasnya Ibu untuk diterapkan kepada peserta didik tentunya Ibu ya. Lalu situasinya sekarang, kalau saya boleh tahu, ketika Ibu menemukan kendala-kendala di lapangan, persoalan-persoalan bagaimana peserta didik tidak memahami konten, lalu Ibu menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Situasinya seperti apa sebetulnya sampai Ibu sampai menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi? baik, saya bercerita sedikit, Pak. Sebelumnya itu, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, kita masih menggunakan pola pembelajaran dengan kurikulum yang lama itu KTSP itu dengan model RPP. RPP kami punya itu RPP Medan Aji. Berarti beruntun, dia punya urutannya itu beruntun, dia punya proses, konten, produknya sudah bergabung di dalam, tetapi tidak secara detail. Tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menarik, selain kita mengembangkan itu, hal pertama yang kita kembangkan itu adalah kita pertama melakukan asesmen awal. Itu perbedaannya. Asesmen awal itu kita bisa mengetahui kesiapan belajar murid, minat, bakat, potensi yang ada dalam diri murid. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan mereka punya potensi diri itu sendiri. Seperti itu. Tetapi yang saya rasakan itu ada anak-anak yang belum siap untuk memulai satu perubahan itu, di mana dalam misalnya dalam memahami konten itu masih ada anak yang apatis ketika kita membagi naskah-naskah untuk mereka pelajari, untuk mereka baca, masih ada yang anak-anak yang apatis, masa bodoh seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau saya bisa menangkap tadi atau saya pahami, dan saya hanya memastikan saja bahwa terkait dengan asesmen yang Ibu sampaikan tadi, ada asesmen ya, asesmen, lalu ada juga asesmen formatif ya. Kalau formatif, sumatif, dan terus seterusnya, itu yang Ibu akan kembangkan. Lalu ada juga kendala-kendala di peserta didik ketika penerapan terkait dengan asesmen tadi. Ya. Dan itu apa yang mempengaruhi hal itu sampai target Ibu ini ada terkendala? Mempengaruhi itu yang pertama itu kesiapan dari diri murid. Kesiapan diri murid, terus gaya belajar murid yang belum kita petahkan secara baik. Sehingga pola pendekatan yang kita lakukan tuh tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oke. Lantas Ibu apa yang ingin atau situasi apa yang ingin Ibu inginkan dalam konteks ini? Baik, situasi yang saya inginkan itu, saya menginginkan bahwa murid saya itu harus aktif, kreatif dalam pembelajaran. Tapi targetnya Ibu pasti sudah ada. Kalau saya sudah tangkap tadi, saya sudah pahami, target pasti memiliki progresnya. Suatu kelak ini anak saya ini bisa memahami konteks-konteks terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Baik Pak, saya menginginkan itu supaya anak-anak itu bisa
dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mereka lebih aktif, terus mereka bisa menguasai konten secara baik, terus mereka bisa melalui proses itu secara baik dan bisa menghasilkan produk yang baik yang berguna bagi mereka dan juga untuk pengembangan pembelajaran ke depannya. Seperti itu, Pak. Soal itu saya sudah menangkap tadi berdasarkan pengalaman saya juga Bu ya. Saya juga seorang guru, bagaimana ketika saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, tentunya ada kendala-kendala. Karena Iya, pada dasarnya anak juga itu tidak hanya monoton di satu konsep. Contoh dia hanya di produk, dia hanya di proses, dia hanya di iya, konten. Tapi bisa saja anak dalam satu pribadi dia bisa menemukan tiga atau dia bisa menerapkan tiga. Tergantung daya nalar, daya kritis, daya tangkap anak itu. Itu pengalaman saya. Dan ibu juga mungkin memahami hal yang sama atau dalam iya, konteks ini ya Bu ya. iya. Gagasan-gagasan brilian apa yang rencana Ibu akan terapkan? Baik, pertama itu gagasan yang akan saya terapkan yang pertama itu saya akan melakukan asesmen awal. Di asesmen awal itu saya akan menyiapkan beberapa model rubrik. Yang pertama itu dari aspek sosial emosional, lingkungan tempat tinggal anak, potensi anak, minat dan bakat anak. Itu saya akan pilihkan sesuai dengan kriteria-kriteria itu. Dari kriteria-kriteria itu, saya bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan potensi mereka. Dalam potensi mereka, setelah saya mengelompokkan itu, saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai, konten yang sesuai, dan proses yang saya lakukan juga sesuai, sehingga produk yang anak hasilkan itu sesuai dengan potensi mereka itu sendiri, Pak. Saya bisa menangkap dan bisa memahami terkait dengan bagaimana anak dipersiapkan ya di dalam Iya, sebuah kelompok, kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya Bu ya, sesuai dengan iya, gaya Pak. belajar masing-masing. Apa yang bisa Ibu pastikan supaya dalam situasi ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target Ibu, sesuai dengan rancangan Ibu ketika saya mengelompokkan peserta didik ini dan dia memahami konsep yang saya terapkan. Itu bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa si A, si B ini memang cocok di dalam proses pembelajaran yang ini. Dia cocok dengan konten ini, cocok dengan proses ini, dan cocok dengan yang lain, gitu Ibu. Ya, pastinya yang pertama itu hal yang saya persiapkan itu yang pertama itu rubrik penilaian. Rubrik Ya, penilaian yang berkaitan dengan persiapan mereka. Nah, terus rubrik penilaian itu selain itu saya juga melakukan refleksi, melakukan refleksi berkaitan dengan proses penilaian itu. Jadi ada yang berkaitan dengan sosial emosional tadi, itu berarti saya memberikan rubrik penilaian itu berkaitan dengan roda emosi seperti itu. Itu saya persiapkan. Setelah itu saya dari penilaian itu dari hasil penilaian itu saya bisa mengetahui kesiapan mereka. Seperti itu, Pak. saya bisa menangkap tadi bagaimana kesiapan belajar siswa ya, seutuhnya. Ya, Sehebat-hebatnya kita mendesain sebuah pembelajaran, kalau memang kesiapan peserta didik tidak matang, berarti akan terjadi crash tentunya Bu ya, terjadi crash. iya, betul. Ya. Iya. Lalu apa yang Ibu akan lakukan setelah sesi ini? Mungkin ada alternatif-alternatif lain ketika proses pembelajaran berdiferensiasi tentunya sedikit tidak sesuai dengan harapan, tentu ada alternatif yang Ibu pilih ya. Ibu pilih untuk bisa menjamin keberlangsungan proses pembelajaran di kelas. Baik, kalau misalnya Pak proses pembelajaran berdiferensiasi ini dalam kaitan dengan pengelompokan murid sesuai dengan mereka punya potensi diri tadi belum berhasil, mungkin saya akan merubah gaya mengajar saya. Mungkin saya bisa menggunakan dengan media lain. Saya pola pendekatan dengan mengelompokkan mereka, misalnya mengelompokkan anak-anak yang kelompok belajar secara visualnya sendiri, kinestetiknya sendiri, auditorinya itu sendiri seperti itu. Mungkin saya bisa menggunakan alternatif seperti itu atau alternatif lain lagi, Pak. Saya bisa melakukan pembelajaran nyata. Pembelajaran nyata berarti anak-anak
melakukan pembelajaran di lingkungan alam sekitar. Seperti itu. Oke, itu tadi kalau saya tidak salah menangkap bagaimana pembelajaran itu pembelajaran yang kontekstual ya Bu ya. Pembelajaran Iya. kontekstual sesuai dengan kondisi keberadaan dari anak ini sehingga betul-betul mengena dan memahami terkait dengan apa yang diajarkan. Ada berkesinambungan konsep dari pihak sekolah dengan lingkungan belajarnya dia Bu ya. Oh, Iya. luar biasa. Kapan rencana Ibu lakukan eksekusi perubahan-perubahan yang ada? Lalu siapa yang ingin dilibatkan oleh Ibu supaya progres atau rancangan Ibu itu bisa berjalan sesuai dengan tataran-tataran konsep yang baku? Baik, yang pertama itu pasti saya berkolaborasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan hal ini, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang berikut, saya melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah. Kita berbagi di sana. Terus selain itu, saya juga bisa mengembangkan ini agar bisa diketahui oleh orang banyak. Mungkin saya bisa melakukan sosialisasi juga. Kapan saya akan melakukannya? Saya akan melakukannya di akhir pembelajaran di bulan Desember ini. Jadi setelah ujian mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, tanggal paling lambat tanggal 18 itu kita sudah bisa melakukan kegiatan perubahan ini, Pak. Oke. 18 Desember. 18 Desember ya. Itu Ibu selalu menerapkan itu ya, menerapkan konsep-konsep yang Ibu sudah rancang tentunya ya. Rentangan nilai menurut Ibu terkait dengan konsep itu untuk sekarang itu dari interval 1 sampai dengan 10, Ibu sudah berada di dalam posisi yang mana ini? Saya sudah berada di posisi yang ke-9, Pak. Iya, ke-9 itu mengapa Ibu meyakinkan itu? Bahwa saya sudah berada di posisi ke-9, sebentar lagi 10, artinya menuju ke perfeksionis ya?